Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2018 lokal D. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah sudah ya. Di sini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk angkat tangannya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ke materi, Ibu di sini mengabsen terlebih dahulu ya. Ketika Ibu menyebutkan namanya, silakan sebut hadir ya. Zulfa Herunisa hadir. Sylvia Anissa hadir. Alfi Syahrini Nurpalah, alhamdulillah hadir ya. Muhammad Raihan hadir. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua ya anak-anak. Nah, hari ini siapa yang tahu kita belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita belajar tentang sholat. Ada yang tahu nggak rukun sholat ada berapa? Ada yang 12, 13 Bu, 11. Nah, yang benar rukun sholat itu ada 13. Nah, ada yang tahu rukun sholat yang pertama apa? Ya, rukun sholat yang pertama yaitu niat. Niat itu letaknya di hati. Kita berniat ketika takbiratul ihram, berniat misalnya sholat subuh ya. Sahajaku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat pardo karena Allah Ta'ala. Nah, itu niat tapi yang kita ucapkan dalam hati anak-anak sekalian. Yang kedua, takbiratul ihram. Ketika kita berniat, nah ini namanya takbiratul ihram. Ketika kita mengangkat Allahu Akbar, nah itu namanya takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri tegak. Ketika kita sholat, sebelum mengangkat takbiratul ihram ataupun setelah tumakninah, kita berdiri tegak. Tidak boleh goyang ke kanan, tidak boleh goyang ke kiri, harus tegak. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Nah, di sini salah satunya rukun dalam sholat yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah. Boleh nggak Bu baca surah yang lain? Al-Ikhlas, Al-Falaq? Karena ini rukun sholat yang diwajibkan. Ketika kita melakukan sholat, harus ini yang kita kerjakan, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Anak-anak, tidak boleh surah yang lain. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Rukunya harus tenang, tidak boleh goyang-goyang, tidak boleh goyang ke kiri, tidak boleh goyang ke kanannya, itu ruku. Yang keenam, i'tidal. I'tidal itu berdiri tegak setelah kita ruku. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Kita sujud, membaca doa sujud. Tumakninah itu berdiam sejenak. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Setelah kita sujud pertama tadi, kita duduk dulu sebentar membaca bacaan duduk di antara 2 sujud. Nah, setelah itu yang kesembilan, duduk tahiyat akhir. Nah, di rakaat terakhir ada namanya duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir tadi. Yang ke-12, salam pertama. Salam pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu namanya salam pertama. Yang ke-13, tertib. Kita melakukannya sesuai urutannya. Apakah boleh Bu, saya sujud dulu baru takbir, atau takbiratul ihram sujud dulu? Tidak boleh. Ini dikarenakan kita harus tertib dalam melaksanakannya. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan mengajarkan, Bu, apa sih syarat wajib sholat? Apakah semua orang wajib sholat? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu Islam.
Islam wajib sholat karena itu kewajibannya yang dituntut oleh agama dia sendiri. Yang keempat, berakal. Bu, siapa sih yang gak boleh sholat? Orang gila atau orang yang tidak berakal itu boleh tidak sholat karena hilang dalam kewajibannya. Karena syarat wajib sholat yang kedua tadi yaitu berakal. Dia sadar akan kewajibannya. Yang kelima, balik. Balik di sini jika perempuan sudah menstruasi, sedangkan laki-laki sudah mimpi basah. Nah, itu yang dinamakan balik anak-anak di sini. Selanjutnya, ibu akan mengajarkan tentang syarat sahnya sholat. Yang pertama yaitu badan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas besarnya kita misalnya setelah selesai menstruasi nih bagi perempuan, silahkan mandi wajib terlebih dahulu. Setelah itu, yang wajib kita lakukan setiap mau sholat yaitu berwudu, menghilangkan hadas kecil. Yang kedua, badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih dari najis. Nah, harus dibersihkan terlebih dahulu. Pakaian kita, tempat kita sholat, itu harus dibersihkan terlebih dahulu anak-anak sekalian. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, mungkin perempuan tahu kita harus menggunakan mukena karena semua tubuh kita dikecualikan bagian muka dan telapak tangan itu saja yang tidak merupakan aurat. Selebihnya seluruhnya itu aurat. Sedangkan laki-laki auratnya dari pusat sampai lintuhut ya anak-anak sekalian. Jadi laki-laki harus menutupi auratnya ketika sholat. Yang keempat yaitu sudah masuk waktunya sholat. Bu, misalnya waktu zuhur jam 12 lewat ya, tapi mau sholat zuhur jam 10 bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Di sini syarat sahnya sholat yaitu sudah masuk waktunya sholat. Ketika azan berkumandang itu waktu sholat sudah sampai. Seperti itu anak-anak sekalian. Yang terakhir, menghadap kiblat. Bu, boleh nggak hadap ke kiri, ke kanan, dan ke samping, kemana seperti itulah. Tidak boleh anak-anak. Kita dalam Islam diajarkan kiblat kita satu, yaitu menghadap Ka'bah. Di mana arah Ka'bah itu sudah ditentukan kiblat kita. Seperti itu anak-anak sekalian. Nah, di sini ibu akan mengajarkan hal yang membatalkan sholat. Apa sih hal yang membatalkan sholat itu? Ada yang tahu nggak? Hal yang membatalkan sholat itu yang pertama berhadas. Segala sesuatu kotoran yang keluar dari tubuh. Contohnya misalnya kita buang air kecil, buang air besar, buang angin. Selebihnya kalau kita ketahui kentut ya. Nah, itu membatalkan sholat anak-anak sekalian. Itu diwajibkan kembali berwudu, membuang hadas kecil, lalu melakukan sholat kembali. Yang kedua, terkena najis yang jelas. Misal nih, kita kena najis, kena kencing misalnya, mukena kita ya, yang kita pakai, atau sarung yang kita pakai, itu kena najis, tapi kita udah tahu bahwa itu kena najis, itu membatalkan sholat kita. Yang ketiga, sengaja berkata, ngomong, bicara selain bacaan sholat. Misalnya ada yang ngetuk rumah kita, assalamualaikum, tapi kita ketika sholat ya, kita menyahut waalaikumsalam, itu sudah membatalkan sholat. Yang keempat, dengan sengaja meninggalkan suatu rukun. Yang rukun di atas yang 13 tadi, dengan sengaja kita meninggalkan ruku misalnya. Nah, itu bisa juga membatalkan sholat. Yang kelima, menyengaja bergerak 3 kali berturut-turut selain gerakan sholat. Contohnya garuk-garuk. Nah, anak-anak biasanya garuk-garuk nih kayak seperti ini. Kita disunahkan garuk-garuk yang ibu ketahui seperti ini. Nah, ini seperti itu saja dalam garuk-garuk. Tidak boleh gerak-gerak gini misalnya. Yang keenam, tertawa terbahak-bahak. Dalam sholat tidak boleh tertawa karena itu akan menghilangkan kekhusyukannya. Nah, itu bisa juga membatalkan sholat. Yang ketujuh, mendahului imam jika ia makmum. Imam baru
ruku nih, dia udah sujud. Nah, itu membatalkan sholat. Kita harus mengikuti gerakan imam. Ketika imam ruku, kita juga mengikuti ruku. Yang kedelapan, murtad. Murtad di sini dia keluar dari agama Islam. Nah, itu bisa juga membatalkan sholat. Selanjutnya, di sini kita akan mengetahui sunnah-sunnah sholat. Yang pertama, sebelum sholat azan dan iqamat. Nah, azan dan iqamat itu menandakan, kalau di masjid menandakan bahwa datangnya waktu sholat. Di sini disunahkan ya anak-anak. Yang kedua, siwak atau sikat gigi. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan sebatas telinga. Nah, kan kita tadi niat pertama adalah niat. Ini adalah sunat. Yang keempat, menyatukan pergelangan tangan kiri dan kanan sedekap. Seperti ini. Ini yang dinamakan sunnah. Yang kelima, membaca doa ibtitah. Nah, salah satunya sunnah itu yaitu membaca surah doa ibtitah. Yang keenam, membaca tasyahud. Ta'awudz maksudnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu namanya ta'awudz. Yang ketujuh, membaca amin setelah Al-Fatihah ketika kita menjadi makmum. Ada imam, kita menyahut amin, itu amin, itu merupakan sunnah. Yang kedelapan, membaca surah atau ayat Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, ketika kita selesai membaca Al-Fatihah, kita misalnya membaca surah Al-Ikhlas, itu sunnah. 9, membaca tasbih di saat ruku dan sujud. Nah, itu merupakan sunnah. 10, membaca doa di saat duduk di antara dua sujud. Nah, itu juga merupakan sunnah. 11, membaca tahiyat dan sholawat pada rakaat kedua. Itu juga merupakan sunnah. Membaca doa kunut. Nah, membaca doa kunut ini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi yang kita pelajari di sini merupakan membaca doa kunut itu merupakan sunnah. Yang ke-13, duduk iftarasi dalam semua duduk sholat. Yang ke-15, duduk tawaru bersimpuh saat tahiyat akhir. Yang 15, doa sebelum salam. Ketika kita sholat tahiyat akhir, itu selesai sudah kita membaca doa tasahud akhir, itu misalnya ada doa, biasanya kebiasaan ada doa, itu merupakan sunnah. Yang ke-16, salam kedua setelah selesai salam pertama. Tadi kan dalam rukun sholat ada 13, salah satunya salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu wajib, sedangkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kirinya itu merupakan sunnah anak-anak sekalian. 17, doa setelah salam kedua. Nah, biasanya kalau ibu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada juga yang seperti itu, bisa juga sholawat ya anak-anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian, di sini kita belajar tentang sholat. Bagaimana sholat itu, yaitu kewajiban sebagai umat Islam. Ketika kita melalaikannya saja atau melambat-lambatkannya itu merupakan dosa, apalagi kita sampai meninggalkannya. Bagi perempuan yang sudah menstruasi dan laki-laki yang sudah balik, itu yang sudah balik ya, laki-laki dan perempuan sudah balik sengaja meninggalkan sholat, itu merupakan dosa besar dalam agama kita. Nah, mungkin anak-anak sekalian bisa dicatat atau diingat bahwa salat merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Tadi ibu sudah mengajarkan tentang rukun sahnya salat, rukun dalam salat, hal-hal yang membatalkan salat ya, seperti itu ya anak-anak sekalian. Mungkin dapat diingat. Menutup kita pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu salah hilap mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.